Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang pada pagi hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sehat semuanya Bu ya. Sehat Bu? Enggak dengar suaranya? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan terus, panjang umur, murah rezeki, Allah berikan kelapangan dan juga dikabulkan segala macam hajat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak ibu-ibu yang kami hormati, insyaallah pada pagi hari ini menjelang syuruk kita akan sedikit membahas tentang seperti biasa tentang sirah nabawiyah. Hari ini kita akan coba membahas tentang tema sulhu Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Kenapa dikasih nama Hudaybiyah? Karena tempat perjanjiannya di Hudaybiyah. Kenapa dikasih nama Perang Badar? Karena terjadinya di dekat sumur Badar. Kenapa dikasih nama Perang Uhud? Karena terjadinya di dekat Bukit Uhud. Nah, kenapa disebut Perang Khaybar? Karena terjadi di daerah atau di perkampungan Yahudi Bani Khaybar. Nah gitulah Bapak Ibu kurang lebih. Jadi kadang-kadang nama sebuah peristiwa itu, perjanjian ataupun perang dan seterusnya, itu dikasih nama sesuai dengan nama tempatnya. Nah pagi hari ini perjanjian Hudaybiyah dikasih nama Hudaybiyah karena terjadi di daerah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu sekitar 20 atau 29 kilometer dari kota Mekah. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Allah utus di usia 40 tahun, kemudian meninggal usia 63 tahun. Kalau kita bagi periode beliau itu dengan dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah, maka kita akan mendapati periode Mekah itu selama kurang lebih 13 tahun ya Bu ya. Periode Madinah selama berapa Bu? 10 tahun. Jadi 13 tahun ditambah 10 tahun, 23 tahun kurang lebih. Nah, ketika selesai periode Mekah selama 13 tahun ada perintah hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah itu terjadi 2 tahun setelah Isra Mi'raj. Nah, kalau hari ini, kalau pertemuan sebelumnya kita membahas Isra Mi'raj, nah setelah 2 tahun setelah Isra Mi'raj kemudian hijrah ke Madinah. Nah, ketika di Madinah ini terjadi banyak sekali peristiwa. Peristiwa yang pertama ya itu adalah perang Badar. Setelah perang Badar ada perang Uhud. Nah, setelah perang Uhud itu ada perang Khandaq atau perang Ahzab. Nah, itu perang-perang yang besar. Belum termasuk perang-perang yang kecil. Nah Bapak Ibu rahimakumullah ya, ketika perang Badar kaum muslimin menang. Kemudian ketika perang Uhud kaum muslimin kalah. Nah karena kaum muslimin kalah, orang-orang Quraisy berpikir kalau kita perangin lagi bisa habis ini. Nah makanya mereka kemudian membentuklah koalisi ya. Bukan koalisi Indonesia Maju. Belum ada nama Indonesia ketika itu ya Pak Ibu ya. Membentuklah koalisi ya, persekutuan
yaitu orang-orang kafir Quraisy Mekah bersekutu dengan orang-orang musyrik di sekitar Jazirah Arab, sekitar Madinah. Kemudian bersekutu juga dengan orang-orang Yahudi. Untuk apa? Untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terkumpullah pasukan 10.000 pasukan. Dan mereka menyerbu kota Madinah. Madinah ketika itu penduduknya hanya sekitar 3.000 orang. Nah, kalau sekarang Pekanbaru, nggak tahu kalau Tanah Merah ya Ustaz ya. Kalau Pekanbaru itu sekitar 1,1 juta kalau nggak salah sekarang. Nah itu kota Madinah ketika itu Bapak Ibu penduduknya hanya sekitar 3.000. Jadi lebih banyak pasukan, lebih banyak tentara yang masuk daripada penduduk Madinah. Nah tetapi dengan izin Allah kemudian di perang itu kaum muslimin menang. Nah itulah namanya perang Ahzab. Nah setelah perang Ahzab ini ya orang-orang kafir Quraisy itu belajar mereka Bapak Ibu. Nah, ternyata kita meskipun membentuk koalisi sampai jumlah pasukan koalisi itu 10.000 orang menyerang kota yang isinya hanya 3.000 orang, ternyata kewalahan Bapak Ibu. Tentu itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang-orang kafir Quraisy itu kemudian mereka membentuk strategi baru. Apa strateginya? Strateginya itu adalah berkoalisi dengan Yahudi Bani Haibar. Kenapa berkoalisi dengan Yahudi Bani Haibar? Karena secara geografis, secara wilayah, kafir Quraisy itu tinggal di Mekah. Ya, ini Mekah. Kemudian Rasulullah tinggal di Madinah. Kemudian Yahudi Bani Haibar tinggal di selatan, daerah Haibar. Nah jadi kalau orang-orang kafir Quraisy ini bersekutu, berkoalisi dengan orang Yahudi Bani Haibar, dia akan menjepit posisinya Madinah, akan menjepit posisi Rasulullah. Jadi kalau terjadi peperangan, orang kafir Quraisy tinggal menyerbu dari atas, dari utara, kemudian orang Yahudi Bani Haibar tinggal menyerbu dari arah yang berlawanan. Nah, sehingga kaum muslimin bisa mudah dihabisi. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, ternyata ya di masa itu ya pemikiran strategi seperti itu, ya strategi politik atau geopolitik kalau kita menyebutnya sekarang itu sudah ada Bapak Ibu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sebagai pemimpin di Madinah, ya beliau juga adalah kepala negara. Beliau adalah orang yang sangat cerdas. Bahkan beliau itu politisi yang paling hebat. Jadi tidak ada satupun orang yang berpikir politisnya lebih hebat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak ada orang yang strategi perangnya lebih hebat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada Bapak Ibu. Nanti kita spill sedikit ya di tengah cerita. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hal ini. Kalau sampai Madinah itu diapit oleh dua kekuatan yang bersekutu, maka sewaktu-waktu kalau diserang secara bersamaan, bisa-bisa Madinah akan habis atau setidaknya akan kewalahan. Nah, makanya Rasulullah itu sebagai kepala negara berpikir. Jadi tugas kepala negara itu Bapak Ibu berpikir supaya secara geopolitik, secara wilayah negaranya tetap aman. Nah, maka beliau kemudian mengambillah langkah-langkah strategis, langkah-langkah politik gitu. Yang langkah-langkah ini nanti sebenarnya ditentang oleh para sahabat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, beliau merencanakan untuk apa? Untuk mengikat perjanjian dengan kafir Quraisy. Supaya apa? Supaya ini kalau ada dua musuh Bapak Ibu, musuh yang ini dengan musuh yang ini, kalau salah satunya diikat perjanjian, nah nanti mereka nggak bisa bersekutu dengan musuh yang satunya. Jadi kalau musuh yang satunya itu menyerang, yang satu ini nggak bisa bantu, gitu. Karena yang satu ini sedang terikat perjanjian. Itu yang diinginkan. Nah beliau ingin mengikat perjanjian dengan kafir Quraisy supaya ketika beliau memerangi Yahudi Bani Haibar, kafir Quraisy ini tidak bisa membantu, sehingga beliau bisa fokus. Nah gitu Bapak Ibu.
Nah, maka pada suatu hari beliau berpikir begini Bapak Ibu ya, sebelum sampai ke sana. Beliau berpikir bahwa di Mekah itu ada Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram itu ada Ka'bah ya Bu ya. Nah, Ka'bah itu ketika itu orang-orang Jazirah Arab ya, di situ ada opini umum bahwa Ka'bah itu milik bersama, bukan milik kafir Quraisy. Meskipun ya di antara kafir Quraisy itu ada yang menjadi pelayan Ka'bah, ya, menjadi pelayan tamu-tamu Allah, menjadi penjaga Ka'bah, pemegang kunci Ka'bah dan seterusnya. Tetapi mereka tuh hanya orang yang mengurus. Tetapi secara kepemilikan mereka tidak punya. Nah, tapi ya seluruh Jazirah Arab itu meyakini bahwa Ka'bah itu boleh dikunjungi oleh siapapun. Ya, terutama oleh keturunan Ismail, yaitu dari orang-orang Arab. Nah, makanya siapapun yang ingin berziarah atau berkunjung ke Baitullah, ke Ka'bah, itu tidak boleh ada satupun yang melarang. Nah, inilah kesempatan yang diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian beliau merencanakan untuk melakukan haji, meskipun ya sebenarnya tidak benar-benar ingin melakukan haji atau umroh. Nah, maka Bapak Ibu di tahun ke-6 ya, di tahun ke-6 Hijriah, berarti 6 tahun setelah hijrah ke Madinah, beliau mengumpulkan para sahabat. Jadi kumpulkan para sahabat, kemudian diumumkan kita akan pergi ke Mekah. Kemudian para sahabat diminta untuk memakai pakaian ihram. Nah, itu sahabat senang Bapak Ibu. Kenapa senang? Karena udah 6 tahun Bu enggak pulang kampung. Mereka lahir di Mekah, besar di Mekah, tinggal di Mekah, cari penghidupan di Mekah, berkeluarga di Mekah, gitu kan. Sudah mendarah daging. Kota Mekah itu sudah mendarah daging di dalam diri mereka. Tapi meskipun sudah mendarah daging, mereka harus diusir. Karena mempertahankan iman dan Islam mereka. Harus diusir dari kota Mekah, hijrah ke Madinah, ke tempat yang baru. Nah, tiba-tiba ada peluang untuk pulang kampung. Tentu senang Bapak Ibu. Nah, mereka senang, kemudian mereka bersiap-siap, ya semua pakai pakaian ihram. Kemudian Rasulullah SAW meminta mereka untuk tidak membawa peralatan senjata, kecuali hanya pedang. Jadi nggak boleh bawa peralatan perang lengkap, pakai baju besi, pakai perisai tameng, nggak boleh, nggak pakai tombak dan seterusnya. Tapi hanya pakai pedang untuk jaga-jaga saja. Kalau di sewaktu-waktu chaos harus perang. Nah, kenapa beliau memberitakan seperti itu? Beliau itu ingin mengambil opini Bapak Ibu. Jadi opini itu penting. Makanya kemarin ya ketika terjadi gencatan senjata Palestina ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita dulu berpikir orang-orang Gaza ini sudah habis Bapak Ibu. Karena kita melihat di media itu sudah hancur lebur. Orang sudah nggak ada lagi gitu. Entah mereka di mana gitu. Tapi ternyata ketika gencatan senjata banyak lagi Bapak Ibu. Nah, itu salah satu faktor media juga. Faktor opini. Maka opini itu penting. Nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini ingin mengambil opini bangsa Arab. Apa opini yang ingin beliau ambil? Beliau ingin mengambil opini bahwa beliau datang ke Mekah bukan untuk perang, tetapi untuk menunaikan ibadah haji. Itu harus diambil opini itu. Kenapa? Karena kalau datang untuk perang nanti beliau tidak dapat dukungan secara opini, beliau tidak dapat dukungan. Karena beliau datang ke Mekah untuk berperang, untuk menumpahkan darah. Tapi kalau beliau datang ke Mekah kemudian untuk menunaikan haji, dan ketika beliau ingin menunaikan haji nanti dihalang-halangi, orang pasti akan memihak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan menyalahkan orang-orang yang menghalangi orang yang akan naik haji. Gitu. Karena apa? Karena itu hak mengunjungi Baitullah itu adalah hak seluruh orang-orang Jazirah Arab. Nah, itu opini yang ingin beliau ambil. Makanya beliau meminta sahabat untuk pakai pakaian ihram, kemudian menyelipkan senjatanya di kuda-kuda mereka. Nah, jadi tidak disarungkan begitu Bapak Ibu, tidak dipakai. Nah, jadi supaya benar-benar
nampak itu ingin haji. Nah selain itu Ibu rahimakumullah, beliau juga tidak hanya bersama kaum muslimin, tetapi beliau pergi dengan 1.400 orang, dan di antara 1.400 orang itu ada juga orang-orang yang musyrik, yang belum masuk Islam, gitu. Pergi bersama beliau juga. Nah, supaya apa? Supaya benar-benar ingin mengambil opini bahwa ini ingin haji, ya bukan ingin perang. Kalau ingin perang kan orang Islam saja yang ikut, gitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata berita ini diterima, ya didengar oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Nah, mereka khawatir Bapak Ibu, ya. Meskipun mereka mendapatkan berita bahwa Rasulullah dan para sahabat itu hanya ingin haji, ya. Tapi mereka khawatir kalau ini hanya strategi dari Muhammad, kata mereka begitu. Jangan-jangan ini hanya strategi Muhammad saja. Katanya ingin haji, tapi nanti sampai Mekah kita diserang. Gitu. Nah, mereka berpikir seperti itu. Lalu mereka rapat, ya. Mereka rapat. Gimana nih? Apa keputusan yang harus kita ambil? Nah akhirnya orang Quraisy kemudian mengutuslah Khalid bin Walid yang membawa pasukan. Nah ketika Khalid bin Walid ini diutus oleh orang Quraisy, Rasulullah juga dengar Bapak Ibu bahwa mereka mengutus Khalid bin Walid dengan membawa pasukan. Nah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika orang-orang Mekah mengutus Khalid? Nah beliau kemudian mengubah rute, ya, mengubah rute lewat di tempat yang tidak biasa, dan beliau berusaha untuk menghindari konfrontasi atau apa sih namanya, apa konfrontasi itu, bertemu lah, ya, menghindari pertemuan dengan pasukan Khalid bin Walid. Nah Khalid bin Walid ketika itu belum masuk Islam Bapak Ibu. Nah kemudian beliau melewati tempat-tempat yang tidak biasa, ya. Kenapa beliau melewati tempat yang tidak biasa? Supaya menghindari peperangan. Nah ketika orang-orang Jazirah Arab melihat beliau itu menghindari peperangan, maka opini akan semakin memihak beliau. Oh benar nih, Muhammad berarti memang tidak ingin perang. Lalu lewatlah beliau, sampailah beliau itu ke Hudaybiyah. Nama tempatnya Hudaybiyah. Dan Hudaybiyah itu Bapak Ibu sekitar 20 atau 20 sekian kilometer, hampir sampai ke Mekah. Sementara posisi pasukan Khalid bin Walid itu di Qira al-Ghamim atau Qiraul Ghamim. Nah, Qiraul Ghamim itu udah dilewati. Nah, inilah salah satunya Bapak Ibu, ya, kehebatan strategi Rasulullah SAW. Sampai orang secerdas Khalid bin Walid. Jadi Bapak Ibu, Khalid bin Walid itu memang punya kecerdasan dalam mengatur strategi perang. Orang secerdas Khalid bin Walid tidak bisa membaca strateginya Rasulullah. Ya, kalau bisa membaca pasti beliau tidak ke Qiraul Ghamim. Pasti beliau menunggu di tempat yang bisa bertemu dengan pasukan Rasulullah. Tapi ternyata tidak. Nah, jadi Khalid bin Walid itu tidak pernah kalah strategi perang kecuali dengan Rasulullah SAW. Nah, dulu sebelumnya ketika perang Uhud juga kalah strategi. Ketika Rasulullah SAW menempatkan beberapa orang, ya puluhan orang di atas bukit Uhud, puluhan orang pemanah di atas bukit Uhud, itu juga membuat Khalid bin Walid takjub. Hebat ternyata strategi perang Rasulullah SAW. Nah, jadi Khalid bin Walid itu Bapak Ibu hanya kalah strategi perang dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu Bapak Ibu bukan hanya sosok yang agamis, bukan, tapi beliau juga ahli dalam perang. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Rasulullah sampai ke Hudaybiyah, itu pasukan itu orang-orang Quraisy berusaha untuk menghalangi supaya beliau tidak jadi masuk Mekah Bapak Ibu. Nah, ditahan, jangan masuk Mekah dulu. Nah, karena ditahan maka beliau sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengirimkan utusan. Nah, tapi sebelum dikirimkan utusan, orang kafir Quraisy dulu mengirimkan utusan. Ada beberapa orang, ya. Yang pertama itu namanya Mukris bin Hafs. Jadi Mukris ini diutus kepada Rasulullah. Nah, ketika diutus, wahai Muhammad, tujuan kamu masuk Mekah mau ngapain? Terus kata beliau, kami mau masuk Mekah bukan untuk perang, tapi kami ingin menunaikan ibadah haji. Ditengok-tengoknya lah sama Mukris itu. Ya ini nampaknya mau naik haji ini.
Soalnya nggak ada peralatan perang, semuanya pakai pakaian ihram. Terus balik, dilaporkan sama para komandan Quraisy. Wahai para komandan, para pembesar Quraisy, ini Muhammad itu ke sini memang mau naik haji dia. Nggak ada nampak dia mau perang. Nggak percaya kami sama kamu. Utus orang kedua, diutuslah Khulais bin Alqamah. Ya, ketika diutus Khulais bin Alqamah, belum sampai ke tempat kemahnya Rasulullah, dari jauh dari tengok-tengok. Ya ini kayaknya nggak mau perang ini. Tapi ini memang mau naik haji nih gitu. Akhirnya nggak jadi datang ke menemui Rasulullah. Balik lagi. Ya, jadi Khulais bin Alqamah balik lagi. Wahai Quraisy, ya kalian itu jangan begitulah. Muhammad itu nggak mau perang. Dia memang mau naik haji. Tak percaya juga Bapak Ibu. Ya, tak percaya juga. Nah, kemudian diutuslah Urwah As-Saqafi, ya. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, diutuslah Urwah. Nah, pas Urwah datang, ya ternyata jawaban Rasulullah SAW juga sama. Nah, kami tidak ingin perang, tapi kami ingin naik haji. Nah, lalu balik lagi Urwah bin Mas'ud. Jadi sudah 3 utusan, ternyata kesimpulannya sama, bahwa beliau ingin naik haji, bukan ingin perang. Nah, lalu Rasulullah SAW akhirnya mengutus orang ya untuk menguatkan bahwa beliau memang benar-benar ingin naik haji. Nah, diutuslah ya Khayyash ya. Al-Khayyash bin Umayyah ya, diutus oleh Rasulullah SAW membawa unta beliau ya. Ternyata sampai sana untanya dibunuh Bapak Ibu. Jadi orang Quraisy itu mancing supaya apa? Supaya Rasulullah SAW itu mau perang begitu. Nah, jadi ini perbuatan opini Bapak Ibu. Nah, jadi ketika itu perangnya sudah perang opini. Ya, orang Quraisy ingin ya supaya Rasulullah SAW itu terpancing kemudian perang. Makanya dibunuh untanya Khayyash. Nah, dan Khayyash pun hampir dibunuh. Tapi kemudian beliau bisa diselamatkan oleh orang-orang Ahbash. Kemudian beliau balik melapor kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak terpancing Bapak Ibu. Tidak terpancing untuk berperang. Karena memang beliau itu benar-benar ingin mengambil opini orang-orang Jazirah Arab ketika itu. Lalu diutuslah orang yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab menolak. Wahai Rasulullah, ya, aku ini dulu waktu di Mekah, aku ini baga. Ya, baga ya Bu ya. Baga aku ini. Dulu mereka tuh sangat memusuhi aku. Karena aku keras banget sama mereka. Kalau sampai engkau utus ya untuk menjadi juru runding, mereka bisa bunuh aku nanti. Aku nggak ada yang bela. Gitu. Terus usulmu siapa? Kalau gitu saya ngusul ya Rasulullah. Ya, utus saja Utsman bin Affan. Nah, jadi Umar bin Khattab tak jadi diutus Bapak Ibu. Nah, karena kalau diutus tidak bisa dibunuh. Nah, diutuslah Utsman bin Affan. Nah, kenapa diutus Utsman bin Affan? Karena pemimpin Quraisy itu adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan itu dari Bani Umayyah. Nah, Utsman bin Affan ini juga dari Bani Umayyah. Jadi nggak mungkin ya sesama Bani Umayyah karena kesukuannya kuat Bapak Ibu. Orang-orang Jazirah Arab ketika itu kesukuannya sangat kuat. Makanya ada istilah itu unsur akhaka ya zaliman au mazluman. Tolonglah saudara kamu, bela saudara kamu, baik dia berbuat zalim ataupun dia dizalimi. Nah, dulu ada istilah seperti itu Bapak Ibu. Jadi meskipun salah, meskipun benar, pokoknya kalau satu suku harus dibela. Nah, itu orang-orang Jazirah Arab. Yang kemudian itu juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi konteksnya beda. Apa kata Rasulullah? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan zalim atau dizalimi. Nah, para sahabat kaget, loh. Berbuat zalim kok ditolong ya Rasulullah? Kalau dizalimi wajar lah. Terus beliau menjawab, berbuat zalim itu apa? Orang berbuat zalim itu maksudnya dia berbuat dosa. Jadi berbuat dosa itu sebenarnya berbuat zalim terhadap diri sendiri. Maka harus ditolong, dihindarkan dari dosa. Jadi maknanya itu dirubah ketika Islam sudah datang. Meskipun kata-kata itu masih ada, bahkan masuk dalam hadis. Yang kemudian kemarin tahun 2016-2017 viral di Jakarta ya Bapak Ibu ya. Unsur ahoka, tolonglah ahok katanya.
Ya, tapi bukan itu maksudnya. Nah, Bapak Ibu, Utsman bin Affan diutus ke Mekah. Tapi ketika diutus Bapak Ibu, tidak pulang-pulang. Ini kok Utsman nggak pulang-pulang gitu kan? Bahkan kafir Quraisy itu menyebarkan isu. Apa isunya? Utsman sudah dibunuh. Ya. Itu isu yang mereka sebarkan. Utsman sudah dibunuh, gitu. Lalu Rasulullah mendengar berita ini kan? Karena beliau mendengar berita ini, lalu beliau meminta para sahabat untuk berbaiat. Namanya baiat Ridwan. Nah, baiat Ridwan itu baiat untuk membela Utsman bin Affan sampai titik darah penghabisan. Seandainya benar-benar Utsman bin Affan sudah meninggal. Nah, tapi beliau tidak mau langsung perang. Karena apa? Karena beliau tidak mau terpancing. Beliau harus meng-cross-check berita itu dulu, benar atau tidak. Nah, ternyata Bapak Ibu setelah di-cross-check, berita itu hoax. Berita itu salah. Gitu. Wah, Utsman ternyata datang balik. Nah, Utsman balik, kemudian diikuti oleh salah satu perwakilan utusan dari kafir Quraisy, namanya Suhail bin Amr. Nah, Suhail bin Amr ini nanti masuk Islam juga, Bapak Ibu. Tapi ketika itu beliau masih kafir. Apa kata Rasulullah? Nah, kalau orang ini sudah diutus, ya berarti mereka ingin perjanjian damai. Nah, artinya apa? Artinya beliau itu, Bapak Ibu, sangat paham dengan karakteristik kaumnya. Beliau sangat paham dengan karakteristik musuh. Dan itu salah satu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Supaya apa? Supaya bisa melakukan strategi yang dalam melawan musuh-musuh Islam, gitu Bapak Ibu. Nah, Suhail bin Amr akhirnya datang, kemudian terjadilah negosiasi, ya, yang kita sebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, perjanjian Hudaibiyah itu kita bahas isinya, Bapak Ibu, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib. Hai Ali, tulis. Apa yang mau ditulis? Tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa kata Suhail bin Amr? Gitu. Siapa itu? Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu. Kata Suhail bin Amr, kami enggak kenal. Yang kami kenal itu Allah. Tulis oleh kalian Bismika Allahumma, ya. Dengan nama engkau ya Allah, gitu artinya. Dihapus, ya, sama Rasulullah. Ali hapus, ganti Bismika Allahumma. Nah, Ali nggak mau menghapus. Terus Rasulullah minta, yang mana tulisannya? Kata Ali yang ini, itu dihapus oleh Rasulullah, dihapus sendiri oleh tangan beliau, kemudian diganti oleh Ali bin Abi Thalib, Bismika Allahumma. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah memang tidak biasa baca, Bapak Ibu. Makanya tanya yang mana tulisannya. Gitu. Nah, kemudian diganti Bismika Allahumma, kemudian lanjutannya. Ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr. Stop. Kenapa ditulis Muhammad Rasulullah? Kalau kami mengakui engkau Rasulullah, ngapain aku berperang dengan kamu? Ngapain kami memerangi kalian? Memerangi engkau? Aku tidak mengakui engkau sebagai Rasulullah. Tulislah nama engkau dan nama bapakmu. Gitu kata Suhail bin Amr. Terus kata Ali, kata Rasulullah, Ali tolong ganti. Ya, ini adalah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah. Ali tak mau, Bapak Ibu. Berat. Menghapus kata Rasulullah itu berat. Ali bin Abi Thalib berat, gak mau. Terus kata Rasulullah, yang mana tulisannya? Yang ini dihapus sendiri oleh tangan beliau. Nah, kemudian ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, ini adalah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Gitu. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian apa isi perjanjiannya, Bapak Ibu? Pertama, terjadi perjanjian damai tidak berperang, gencatan senjata antara Madinah, antara Rasulullah dengan kafir Quraisy selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun gak perang. Itu pertama. Yang kedua, apabila ada orang Mekah yang sudah masuk Islam ataupun belum masuk Islam, apabila ada orang Mekah yang datang ke Madinah, ya, orang dari kampungnya ke kafir Quraisy, dari tempatnya kafir Quraisy, datang ke Madinah, datang ke kota Rasulullah tanpa izin walinya, maka orang itu harus dipulangin ke
Mekah. Itu poin selanjutnya. Nah, poin selanjutnya lagi apa? Kebalikannya. Apabila ada orang Madinah balik ke Mekah tanpa ada izin walinya, tak boleh dipulangkan ke Madinah. Berat sebelah nggak Bapak Ibu? Berat sebelah. Kalau tadi ke Madinah harus dipulangkan, kalau ini ke Mekah tak boleh dipulangkan. Nah, kemudian kaum muslimin, poin yang lain, kaum muslimin tahun ini tidak boleh memasuki Mekah. Tapi harus balik lagi ke Madinah dan baru tahun depan masuk Mekah, itu pun cuma 3 hari. Nggak boleh lebih dari 3 hari. Ya, kalau mau menunaikan ibadah haji dan umrah, nggak boleh lebih dari 3 hari. 3 hari harus pulang. Nah, kemudian ya, di antara suku-suku di Jazirah Arab boleh mengikuti perjanjian ini di pihak Muhammad ataupun di pihak Suhail bin Amr, di pihak Rasulullah maupun di pihaknya kafir Quraisy, dan sama-sama menjaga untuk tidak melakukan perang selama 10 tahun. Nah, itu isi perjanjian ya Pak Ibu. Nah, perjanjian ini berat sebelah. Kenapa? Karena para sahabat memandang kalau kita 10 tahun nggak perang, kapan kita menghabisi orang Quraisy ini? Sementara mereka itu adalah orang yang paling depan, garda terdepan dalam menghalangi dakwah Islam. Orang yang menghalangi dakwah Islam tak boleh kita habisin selama 10 tahun. Aduh, sementara tangan sudah gatal pengen perang. Kemudian juga berat sebelahnya apa? Orang-orang Madinah, orang-orang Islam yang datang ke Mekah tak boleh dibalikkan lagi ke Madinah. Sementara orang-orang Mekah yang datang ke Madinah harus dipulangkan ke Mekah, berat sebelah. Selain itu juga nggak boleh haji tahun ini. Sementara Bapak Ibu, jarak dari Madinah ke Mekah itu ya sekitar 400 kilo lah kurang lebih, jalan kaki. Ya, dari sini ke Padang jauh lagi. Nah, dari sini ke Padang lanjut ke Painan, jalan kaki. Tapi ya, mereka sudah mau 20 kilo masuk Mekah, suruh balik lagi tinggal 20 kilo Pak Ibu. Dari sini ke Sungai Pinang mungkin, atau tak sampai. Enggak sampai kayaknya. Suruh balik lagi, dekat lagi. Wah, itu bikin mereka sedih. Sementara mereka itu sudah senang mau pulang kampung. Makanya Bapak Ibu ya, karena perjanjian ini berat sebelah, para sahabat itu sedih. Ya, sedih, kemudian mungkin kecewa Bapak Ibu. Ya, mereka tuh duduk begini aja. Duduk gini, kakinya tuh mungkin tangannya pegang kaki gini aja. Udah kosong itu. Pandangan itu pandangan sedih, pandangan kosong itu. Nah, sampailah Umar bin Khattab itu protes Bapak Ibu. Ya, Umar bin Khattab protes. Ya Rasulullah. Enggak kepada Rasulullah, tapi ke Abu Bakar dulu. Enggak, ke Abu Bakar dulu. Ya, ke Abu Bakar dulu protes. Ya Abu Bakar, kita ini orang Islam ini mulia kan? Ya mulia. Kalau gitu kenapa kita menghinakan diri kita tuh di hadapan orang-orang kafir yang hina itu? Kan kita bisa perang. Kita perangin aja mereka. Terus apa kata Abu Bakar? Aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada Rasulullah. Aku juga beriman. Kata Umar bin Khattab begitu. Aku juga beriman gitu. Terus beliau nggak puas kan dengan jawaban Abu Bakar. Artinya apa Abu Bakar nggak keberatan gitu loh. Ya, itu hebatnya Abu Bakar Bapak Ibu. Jadi ketika beliau pulang Isra Mi'raj, Abu Bakar yang membenarkan Isra Mi'raj itu. Ya. Yang pertama membenarkan ketika orang pada menolak. Dan ketika perjanjian Hudaybiyah pun ketika para sahabat itu nggak percaya, Abu Bakar sendiri yang percaya Bapak Ibu. Itu hebatnya imannya Abu Bakar Bapak Ibu. Makanya iman Abu Bakar itu kata Rasulullah, seandainya dibagi ke kita ini Bapak Ibu, ke seluruh kaum muslimin dibagi iman Abu Bakar, masih ada kembaliannya Bapak Ibu. Itu hebatnya imannya Abu Bakar, masih ada sisa. Itu kuatnya itu seperti apa. Nah, Umar bin Khattab enggak puas, datanglah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah kita ini mulia? Iya, kita mulia. Bukankah mereka itu hina? Iya, mereka hina. Kalau gitu kenapa kita menghinakan diri kita di hadapan orang-orang yang hina? Terus apa kata beliau? Aku utusan Allah, ya. Aku tidak akan ingkar kepada Allah. Apa kata Umar bin Khattab? Sama jawabannya. Udahlah. Ke Abu Bakar begitu, ke Rasulullah SAW juga begitu. Sudah. Mau ngomong apa lagi gitu.
Nah, terus Rasulullah SAW ini meminta para sahabat itu kan sudah bawa kambing Bapak Ibu ya. Jadi selain pakai pakaian ihram juga bawa kambing. Ya, kambing untuk kurban supaya memang betul-betul opininya itu memang ingin naik haji. Nah, terus Rasulullah meminta sahabat, "Ayo kita semuanya tahallul. Potong rambut, sembelih kurban." Bayangkan Bapak Ibu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan seperti itu, tidak ada satupun sahabat yang bergerak. Tidak ada satupun yang cukur kemudian potong kurban, nggak ada satupun. Sedih nggak Bapak Ibu? Sedih. Para sahabat mungkin sedih, mereka kecewa gitu dengan perjanjian ini. Rasulullah SAW juga sedih Bapak Ibu, karena perintah beliau tidak didengarkan. Lalu beliau itu masuklah Bapak Ibu ke dalam tenda istri beliau, Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah ini Bapak Ibu, istri beliau yang ini apa namanya? Punya pemikiran yang hebat. Artinya seorang politisi ulung lah, ya. Yang berpikir politisnya itu hebat. Nanti ada peristiwa yang lain juga sebenarnya selain ini. Nah, beliau masuk ke tenda, kemudian curhatlah sama istri. Kenapa? Ya, mereka nggak mau tahallul, mereka nggak mau potong kurban. Ya. Terus apa kata Ummu Salamah? Wahai Rasulullah, mereka itu begitu bukan karena tidak mentaati engkau, bukan karena membangkang, tapi karena kecintaan mereka dengan Islam. Mereka tidak mau Islam itu, menurut mereka tidak mau Islam itu dihinakan di hadapan orang-orang Quraisy. Makanya mereka sekarang seperti itu. Terus saran Ummu Salamah, kalau begitu keluarlah engkau, gak usah ngomong apa-apa, langsung keluar dari tenda ini, langsung pangkas rambut, cukur, langsung sembelih kurban sendiri. Jadi nyembelih itu sendiri Bapak Ibu. Jadi beliau itu Rasulullah SAW itu di umur 50-an, beliau itu nyembelih kurban tuh puluhan ekor itu sendirian. Sendiri ya. Kita bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa ya. Oh, itu hebatnya beliau, kuat beliau itu Bapak Ibu. Nah, beliau cukur kemudian sembelih kurban. Nggak ada ngomong apa-apa. Nah, karena melihat Rasulullah SAW itu bercukur, tahallul, menyembelih kurban, akhirnya para sahabat akhirnya mereka ini apa namanya tergerak. Ya, oh Rasulullah sudah menyembelih kurban, sudah tahallul, berarti haji sudah selesai. Ya, meskipun nggak ada tawaf, nggak ada wukuf, nggak ada melontar jumroh, ya, tapi sudah selesai, ya, sudah tahallul, sudah selesai. Gitu. Nah, kemudian diikuti oleh para sahabat. Para sahabat kemudian tahallul, mencukur rambut, kemudian memotong kurban, dan haji selesai. Nah, ini salah satu pelajaran juga Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang istri itu juga punya ide yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi istri itu punya pemikiran yang bagus, boleh kita ikutin, nggak masalah. Ya, ya istri juga harus mensupport suami. Nah, kemudian kemas-kemas, ya tenda dibongkar-bongkar, kemudian dikemas-kemas, ya pulang. Nah, ketika pulang apa Bapak Ibu? Turunlah surat Al-Fat di tahun ke-6 Hijriah. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau kemenangan dengan kemenangan yang nyata. Sampailah pada ayat walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang hak, agama yang benar, liyuzhirahu, untuk memenangkan ala dini kullih, untuk seluruh agama-agama semuanya, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya Allah itu ingin mengasih stempel. Biarlah semua orang menolak, biarlah semua orang bahkan sahabatmu sendiri tidak percaya bahwa ini kemenangan, tapi ketahuilah bahwa aku bersaksi, kata Allah, ini adalah kemenangan. Nampaknya sih kalah Bapak Ibu, tapi sebenarnya ini kemenangan. Gitu. Tahun ke-6 Hijriah, wa kafa billahi syahida. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, ada beberapa bani yang kemudian bergabung. Salah satunya adalah Bani Huza'ah.
Bani Huza'ah itu bergabung ke Rasulullah. Kemudian Bani Bakr itu bergabung ke pihak Quraisy. Ternyata Bapak Ibu, ketika terjadi perjanjian itu kan 10 tahun ya Bapak Ibu perjanjiannya. Baru 2 tahun perjanjian, orang-orang Quraisy itu udah nggak tahan Bapak Ibu. Akhirnya mereka sendiri yang melanggar perjanjian. Dan di tahun ke-8 Hijriah, karena melanggar perjanjian, ini tegasnya Rasulullah Bapak Ibu. Karena mereka melanggar perjanjian, Rasulullah SAW kemudian menyiapkan pasukan. Kalau tadi beliau ketika mau umroh, mau haji itu pasukannya beliau hanya dengan 1.400 orang. Di tahun ke-8 ini beliau sudah punya pasukan 10.000 orang. Berarti Bapak Ibu, perjanjian Hudaybiyah ini yang dilakukan selama 10 tahun, baru 2 tahun berjalan sudah berhasil membuat beliau fokus untuk apa? Untuk dakwah. Karena nggak ada gangguan dari kafir Quraisy, sehingga jumlah kaum muslimin itu berlipat ganda. Sampailah 10.000, itu baru pasukannya aja Bapak Ibu. 10.000 orang. Jadi itu hikmahnya Bapak Ibu. Sampailah Amr bin As masuk Islam, Khalid bin Walid masuk Islam gitu. Nah, di tahun ke-8 ini kafir Quraisy melanggar perjanjian, Abu Sufyan sadar. Kemudian datang beliau melobi ke Mekah. Wahai Muhammad, tolong perbarui lagi perjanjiannya. Mohon maaf kami sudah salah. Ayo kita lanjutkan perjanjian ini gitu. Tapi kata beliau, ini Bapak Ibu ya, enggak beliau sendiri yang menemui. Ya, beliau itu Abu Sufyan Rasulullah enggak mau menemui Abu Sufyan ya ketika di Madinah. Abu Sufyan menemui beberapa orang saja, termasuk menemui anak kandung beliau ya, yaitu Ummu Habibah. Ummu Habibah itu salah satu istri Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, istri Rasulullah SAW itu ada yang merupakan anak dari Abu Sufyan. Termasuk ada juga anak dari pembesar Yahudi, ada juga pimpinan Yahudi gitu. Nah, enggak tembus Bapak Ibu. Karena apa? Karena itulah sifat tegas Rasulullah. Jadi kalau sudah sekali melanggar perjanjian, enggak ada kata maaf. Ya, perang. Lalu beliau menyiapkan pasukan 10.000 orang datang ke kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Lalu takhluklah kota Mekah, itulah yang namanya Fathu Makkah atau Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah. Inilah hikmahnya Bapak Ibu. Ya, kemudian setelah Fathu Mekah turunlah ayat idza jaa nas. Oh, ya Ustaz. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Inilah nyatanya kemenangan. Setelah Futuh Mekah, banyak orang masuk Islam termasuk Abu Sufyan Bapak Ibu. Kemudian beliau juga menghancurkan 360 berhala. Bayangkan Bapak Ibu, kalau nggak ada Futuh Mekah ya, berhala nggak dihancurkan. Hari ini kita sholat, kita menghadap Ka'bah, tapi di Ka'bah banyak patung. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, tapi inilah hikmah dari perjanjian Hudaybiyah. Nah, kemudian dilanjutkanlah turun surat As-Saff. Ya, salah satu bunyi ayatnya begini Bapak Ibu. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Kok beda ujung ayatnya Ustaz? Karena tadi kemenangannya belum ada, belum nampak, tapi Allah bersaksi itu kemenangan. Nah, ini kemenangannya sudah nampak, maka Allah turunkan ayat yang sama tapi ujungnya beda. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan bil huda, dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan di seluruh agama-agama, walaupun orang-orang musyrik membencinya, walaupun orang-orang musyrik tidak suka. Jadi ayatnya sama-sama itu teksnya, tapi ujungnya beda karena kemenangannya sudah nampak. Ketika turun ayat ini, ketika Futuh Mekah ini, Umar bin Khattab menyesal Bapak Ibu. Ya Allah, ternyata aku nggak sampai pikiranku. Gitu. Ternyata yang dikatakan Rasulullah itu benar. Maka beliau itu ketika ingat itu selalu menyesali kesalahan beliau. Ya Allah, apakah Allah bisa mengampuni dosaku ini? Jadi merasa bersalah banget Bapak Ibu. Nah, itulah aturan Rasulullah. Itulah kalau Rasulullah sudah mengatakan A, pasti itu benar. Rasulullah sudah mengatakan B, pasti itu benar. Meskipun kita semua menolak Bapak Ibu. Meskipun para sahabat ketika itu hanya Abu Bakar yang percaya, tapi ternyata itulah ya wahyu yang Allah wahyukan pada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Yang mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya mungkin kita bahas yang lain, ya, sirah nabawiyah yang lain. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi iktibar dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.